Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu Mawaddah Fitriana, Aida Yunita Putri Rahayu, Nur Hidayah binti Suhaizan, Emnasi Ulwan, dan Khairul Azmi akan presentasikan materi dengan judul Perubahan Sosial dan Hukum. Saya, Mawaddah Fitriana, selaku moderator, akan memulai presentasi ini dengan materi yang pertama, yaitu pengertian perubahan sosial dan hukum. Perubahan diartikan sebagai suatu hal atau keadaan berubah, peralihan, dan pertukaran. Dengan demikian, perubahan adalah sebuah proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, karena mengalami perubahan atau pertukaran. William F. Cockburn memberi batasan terhadap makna perubahan sosial hanya pada unsur-unsur kebudayaan. Genglis Davis berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya, dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dan majikan. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Menurut Konjaningrat, perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya. Hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat. Perubahan adalah proses sosial yang dialami oleh masyarakat, serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial, di mana semua tingkatan kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal yang meninggalkan pola-pola kehidupan. Budaya dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan budaya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aida. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Mawaddah, hubungan antara perubahan sosial dengan hukum. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan seterusnya. Di dalam proses perubahan hukum, pada umumnya dikenal dengan 3 badan, yaitu badan-badan pembentukan hukum, badan-badan penegakan hukum, dan badan-badan pelaksanaan hukum. Adanya badan-badan pembentukan hukum dan khusus adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum, serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum. Salah satu ciri-ciri yang terdapat pada negara modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan suatu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik itu masyarakat modern maupun sederhana, ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aida, yaitu 3 faktor perubahan sosial. Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, berkemajuan, dan berkesinambungan. Pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa yang mendatang. Pendapat lain mengatakan bahwa perubahan itu juga terjadi dalam suatu masyarakat dapat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi. Terganggunya keseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya ketegangan-ketegangan dalam tubuh manusia. Di samping itu juga adanya ketidakpuasan suatu masyarakat terhadap kondisi budaya yang ada.
Di sisi lain, yang dominan ini dalam perubahan itu sendiri tidak dapat dipungkiri karena adanya penemuan baru, pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, dan kebudayaan. Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul atau nampak di tengah-tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Fenomena ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya inovasi bagi kemajuan dan perubahan dalam suatu masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bagian dari peradaban masyarakat. Berkaitan dengan ini, OPD Dharma dan OPD Bhatnagar mencatat setidaknya ada 4 faktor yang merangsang perubahan pada manusia, yaitu manusia secara terus-menerus berupaya untuk memodifikasi sumber daya alam dalam bentuk pemecahan masalah. Upaya tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, melengkapi dan menyempurnakan perubahan yang secara berkelanjutan tercipta dalam lingkungan manusia. Proses komparatif ini untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi. Dalam hal di organisasi, yang sangat menyedihkan adalah kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. Berdasarkan ulasan para tokoh tersebut, maka sebuah perubahan yang bersifat komprehensif menumbuhkan rangsangan yang dapat memotivasi objek sasaran perubahan tersebut. Yang tak kalah pentingnya, sejauh manakah rangsangan itu dapat membawa dampak baik secara positif maupun negatif. Hal ini dimaklumi otomatis rangsangan itu akan cepat diterima apabila membawa keuntungan bagi penerima perubahan itu sendiri. Okey, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perubahan itu pada masyarakat. Di antaranya adalah A. Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Seperti contoh pengaruh. B. Adanya masyarakat asing di daerah tertentu dan juga adanya internet yang menyebabkan pengaruh kebudayaan asing. C. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk adanya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. SDM suatu tempat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kerana mereka lebih dapat memanfaatkan alam dengan efektif dan efisien. D. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan yang maju. Setiap karya dapat berpotensi untuk memajukan peradaban manusia, seperti karya atau penemuan telefon. Pada awalnya, telefon tidak dianggap oleh masyarakat sebagai karya yang hebat. Mereka lebih meremehkannya, tetapi suatu ketika masyarakat mengetahui fungsi sesungguhnya, maka karya tersebut menjadi sangat dihargai masyarakat. Sesuatu perbuatan pasti diawali oleh keinginan. Keinginan untuk maju membuat kita berkembang ke arah yang lebih baik. A. Sistem terbuka lapisan masyarakat. Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasih Ulwan. Dalam keadaan demikian, seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status lebih tinggi. Identifikasi merupakan tingkah laku yang sedemikian rupa
sehingga seseorang merasa berkedudukan sama dengan orang atau golongan lain yang dianggap lebih tinggi dengan harapan agar diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi dalam hubungan superordinasi, subordinasi. Pada golongan yang berkedudukan lebih rendah, acap kali terdapat perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial sendiri. Keadaan tersebut dalam sosiologi disebut status anxiety. Status anxiety menyebabkan seseorang berusaha untuk menaikkan kedudukan sosialnya. F. Penduduk yang heterogen. Pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan ras ideologi yang berbeda, mudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat. G. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. H. Orientasi ke masa depan. I. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nasi Ulwan tentang poin yang keempat. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat. Demikian pula, perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kenyataan bahwa suatu pembentukan hukum dapat membawa perubahan pada masyarakat membuat para pembentuk hukum atau legislator harus dapat dengan bijak membentuk hukum agar hukum yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya membawa kekacauan. Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara. Yang pertama, hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung tingkat atau karakter perubahan sosial. Kedua, hukum seringkali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan. Dan yang ketiga, hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. Ada beberapa kondisi di dalam hukum yang dapat mempengaruhi perilaku atau perubahan sosial secara efektif. Pertama, sumber dari hukum yang baru dibentuk harus bersifat otoritatif dan prestisius. Mandat dari para legislator memberikan legitimasi bagi tindakan yang mereka lakukan untuk mewujudkan perubahan yang substansial. Baiklah, sekian penjelasan mengenai perubahan sosial dan hukum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.